Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Ildikti, Wilayah 9 Sultan Batara, Profesor Dr. Jasrudin membuka kuliah perdana mahasiswa program Magister Manajemen Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar dengan tema Menciptakan Human Capital Berbasis Inovatif dan Entrepreneurship di Era Digitalisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar, Jalan Ap Petarani, Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021. Selain itu, Profesor Jasrudin juga memberikan kuliah umum mengenai entrepreneurship di era digitalisasi. Kata Profesor Jasrudin, kehadiran Magister Manajemen Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Wira Bakti Makassar di bawah nahkoda Profesor Dr. Syamsul Bahri, kualitas prodi ini harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang sama dengan program Pascasarjana di Universitas Hasanuddin atau Unhas. Menurut Profesor Jasrudin, hadirnya Profesor Dr. Syamsul Bahri di program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar akan mendorong percepatan pengembangan kampus. Sebab, sosoknya yang begitu cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Adanya beliau di sini, saya mengharapkan program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar akan masa dengan Universitas Hasanuddin dari segi kualitas, ujarnya. Sehingga, di masa depan nanti, masyarakat akan melihat bahwa Magister Manajemen Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar bukan prodi atau kampus asal-asalan. Untuk itu, mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar sangat diharapkan bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti tema kuliah umum kali ini, menciptakan human capital berbasis inovatif dan entrepreneurship di era digitalisasi, ujarnya. Ini adalah program yang sangat baik. Saya mengharapkan program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar memiliki unggulan. Setiap mahasiswa sudah harus tahu apa itu era digitalisasi dan bisa menyesuaikan perubahan yang begitu cepat, terangnya. Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar, Profesor Dr. Syamsul Bahri mengaku, dirinya tak pernah membayangkan lahirnya program Magister Manajemen begitu cepat. Hari ini melahirkan kesadaran baru bagi saya pribadi, ternyata hari ini adalah era disrupsi, terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru, ujarnya. Menurut pengamatan saya, ini adalah salah satu bagian dari pemikiran Profesor Dr. Insinyur Jasrudin yang mengilhami, mendorong sekaligus memaksa lahirnya program Pascasarjana di STIE Wira Bakti. Tambahnya, tak hanya itu, Profesor Jasrudin juga mendorong lebih jauh, yaitu perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti menjadi Universitas Wira Bakti Makassar. Insya Allah akhir tahun ini semoga terwujud, terangnya. Sebagai indikator utama, jelas Profesor Syamsul, telah terbentuk program studi baru eksakta yaitu program teknik industri, program ilmu lingkungan, program ilmu dan perikanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Profesor Jasrudin atas bantuan dan dukungannya yang luar biasa. Semoga Allah SWT dapat membalasnya, ujarnya. Kata dia, dalam pelaksanaan kuliah pihaknya menyiapkan tenaga dosen dengan kualifikasi doktor atau S3 dan guru besar. Hal ini didukung dengan sarana ruang kuliah yang memiliki pendingin ruangan atau AC sebanyak 5 kelas dengan kapasitas 20 orang setiap kelasnya. Selain itu, tambah Profesor Syamsul, ruang mengajar daring dosen juga dilengkapi dengan fasilitas komputer. Tak hanya fasilitas, sistem pelayan staf dan dosen sangat prima. Hal ini semua lahir dari keinginan besar Ketua Yayasan Wira Bakti Makassar. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada, dapat melahirkan sumber daya manusia yang inovatif dengan sumber daya berjiwa entrepreneurship. Sehingga bisa dibanggakan dalam membangun bangsa ini, ujarnya. Profesor Syamsul juga menyampaikan selamat datang dan bergabung bagi mahasiswa baru program Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar.
Selamat mengikuti kuliah dan selamat menambah wawasan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar. Kutitipkan sebuah harapan yang sangat dalam, jadikanlah Wira Bakti sebagai kebanggaan dalam menata hari esok yang lebih baik, harapnya. Profesor Syamsul meminta dosen sebagai tenaga pengajar program Magister Manajemen, dalam pelaksanaan tugas mengajar, jangan pernah memberikan kuliah monoton. Saya mengharapkan lebih banyak membedah kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baru mencari teori-teori yang cocok. Ini adalah salah satu pembeda dengan program Magister Manajemen yang lain. Hal ini menjadi ciri khas program Magister Manajemen Wira Bakti Makassar, tutupnya. Asteris. Program Magister Manajemen strategi ilmu ekonomi Wira Bakti. Kalau boleh tahu, bisa katakan soal ini. Ini belum magister dan belum doktor. Itu artinya sudah dipersiapkan. Yang saya khawatir ini adalah saya baik Pak Lembaga dan Pak Yayasan dan Pak Ketua Wira Bakti, kita lagi yang menjadi Direktur Universitas Wira Bakti, susah mengikuti kecepatan geraknya Pak Direktur. Dan memang saya minta beliau, ini program magister ini minimal sama dengan kualitas program magister ini, minimal sama. Nanti kalau kencang-kencang larinya ya karena ada target kita. Sehingga dengan demikian di masa depan, saya kira masyarakat akan menyaksikan bahwa ternyata program magister itu bukan program magister asal-asalan. Maka kita menjadi direktur. Alhamdulillah Pak Ketua Yayasan dan Ketua SPK setuju. Oleh sebab itu para mahasiswa, saya sangat berharap bahwa memang kehadiran di sini adalah benar-benar tulus ingin berubah. Karena mulai kuliahnya sudah dikasih tema menciptakan human capital berbasis inovatif dan entrepreneurship di era digitalisasi. Lalu kuliah perdananya sudah ada target seperti ini. Ini memang adalah program yang tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Dan kan doanya tadi, Pak Ketua Tiga ya, sudah mempersiapkan itu, kalau doanya cuma beres ini. Kita tadi mengaminkan. Ya dokter juga, Ustaz. Kalau begitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah perdana ini saya buka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya berharap nanti memang program masa sarjana ini punya keunggulan. Rasanya nanti dia akan sangat layak menjadi magister ketika mereka memang sudah memahami betul apa itu disruption, disrupsi, apa itu digitalization era, apa itu global era, apa itu entrepreneurship. Saya akan berharap. Oleh sebab itu memang yang paling penting sebetulnya adalah keinginan kita untuk mau berubah. Nah, kalau mau cepat berubah, harus mau berkorban untuk melihat perubahan itu sendiri, bukan hanya membacanya, bukan hanya mempelajarinya. Jadi saya kira kita programkan memang Pak Direktur dari awal bahwa teman-teman ini, saya kira minimal sekali itu mereka harus mengunjungi satu negara.
mereka bisa menikmati, mengalami akademik atmosfer yang ada di kampus yang baik di negaranya. Nah, karena belajar itu paling mudah ketika kita bisa menyaksikan sendiri dan melakukannya. Teori penting, tetapi karena teori melulu, karena teori cinta. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menginspirasi diri kita sendiri untuk mau. Indonesia hari ini tema yang paling sentral yang adalah perubahan. Bagaimana dulu? Sudah ya? Saya tadi ini karena baca emailnya Pak Ibu, saya tidak temanya biasa-biasa saja. Tapi karena temanya begitu berat, terpaksa saya ubah sedikit slide saya. Karena berat ini temanya. Tapi karena sudah sering berubah, gampang diubah. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah mindset kita. Apakah pasien berubah? Dan untuk berubah itu berat, sangat berat. Tidak ada saya proses menghadiri wisuda di Institut Teologi Indonesia bagian ini. Di Akademi, saya sudah kembali di sini dengan saya jadi yang namanya. Oh ini ya. Oke. Nah, anak publik Profesor Oke, baik. Sudah? Sudah lama ini? Belum respon. Skill itu sangat dibutuhkan. Kemampuan kita berkomunikasi tadi saya jalan-jalan dulu. Interpersonal skill menjadi satu bagian dari kesuksesan. Karena kita hidup di era milenial, era generasi Z, bahkan sekarang masuk di generasi Alpha, maka kita juga harus ikut-ikutan bergaul. Nah, saya begitu. Saya juga YouTuber. Jadi boleh tidak kerja di YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Revolusi itu menjadi biang kerok. Kita ada banyak masalah. Salah satu ciri dari disruption adalah perubahan yang sangat cepat dan bahkan susah diprediksi, unpredictable. Karena berubah. Orang dulu bikin perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau kita mau masih pakai itu, jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka panjang 2 tahun, nggak bisa. Bikin roadmap pengembangan perguruan tinggi, jangka panjang 25 tahun, baru 1 tahun udah berubah ya. Tadi Prof sampai mengatakan kita baru saja mau belajar tentang Industrial Revolution 4.0. Ini tiba-tiba mau 75. Belum kita tamat, mau dilakukan. Itulah disruption. Dan itu merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Teknologi itu dikembangkan oleh manusia. Celakanya, ketika teknologi itu bekerja, mengubah tatanan kehidupan. Kalau kemudian ketidaktaatan kehidupan berubah, manusia harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Padahal dia buat perubahan. Jadi berubah atau enggak?
Jangan kita dari dulu begitu, bahaya. Iya, kita dulu bahaya. Masalahnya hari ini kita harus mengubah anak bangsa kita, generasi kita, agar berubah. Kenapa? Karena kebahagiaan yang dulu kita rasakan itu tidak bisa dipertahankan. Masalahnya sangat susah untuk berubah. Nah, dosen juga itu susah untuk berubah. Susah sekali meninggalkan zona nyaman yang sudah bertahun-tahun. Bahkan generasi kita ini tidak yakin bahwa ini akan berubah dalam awal dari kegunaan. Kalau anak-anak S1 pasti saya tanya, tapi saya mau tanya juga ke mahasiswa kita di sini, yang S2, masih ada yang pakai handphone Nokia sekarang? Tidak ada. Kenapa nggak pakai? Tidak ada lagi di pasaran. Padahal Nokia itu pernah berjaya, bahkan omsetnya di penjualannya sampai 250 juta ketika Android baru muncul. Ini tidak mau berubah. Ada mungkin yang baru lahir begitu mengalahkan kan, yang sudah menjual 250 juta. Tiba-tiba 3 tahun kemudian mati dia. Tidak berubah. Lain dengan Apple. Apple ketika mengembangkan software yang touchscreen, layar sentuh, dia sudah menyadari tidak mungkin saya jual ini, mending saya kerjasama dengan Samsung. Maka Samsung menggunakan touchscreen. Itulah software. Dia mau berubah. Anak-anak kita sekarang merayakan perubahan. Mereka sangat percaya bahwa disrupsi itu adalah masa depan. Saya lihat ini anak S2 kita ini masih ada generasi milenial. Milenial itu kan kita nama dua ya. Muda-muda ya. Mereka percaya bahwa disrupsi itu adalah masa depan. Mudah-mudahan kita semua dosen ada peringatkan sama Pak Direktur, maupukah kita mengikuti cara berpikir yang berubah ini dari mahasiswa? Makanya nanti saya tanya dari Pak Direktur, kalau perlu bikin aturan haram menjadi master, alumni magister dari manajemen seperti berapa ini, kalau belum pernah punya pengalaman akademik atmosfer di perguruan tinggi lain di daerah. Jadi mulai dari sekarang tahun memang terus memang pas Australia ya kita karena isu pandemi akan berakhir. Kalaupun pandemi tidak berakhir, kita akan terbiasa hidup di normal. Percaya? Saya kan tidak ke Australia ya kan. Bulan ketiga itu nanti saya juga bahkan kalau lagi program bisa lanjut dari itu. Ibu yang magister sana saya bayangkan itu cara berbeda. Kita ini kan nabung terus menjaga saja. Jadi beliau yakin betul bahwa masa depan itu adalah disrupsi. Anak-anak milenial sekarang tidak punya uang lagi, masih lebih banyak tidak punya uang. Tapi saya pengalaman. Anak saya itu bisa mendatangkan barang yang sangat murah, padahal uangnya dari saya. Saya kalau membeli ke toko bisa 4 kali lipat dari harga yang dijual. Anak-anak milenial hari ini uangnya sedikit, tapi mereka bisa menggunakan fasilitas. Jadi kalau punya uang saya 1 juta, anak saya punya 250.000, ternyata ketika belanja lebih banyak uangnya 250.000 daripada saya yang itu. Coba sekarang kita belum bisa mengubah cara berbuat petani kita. Ini contoh. Tanam jagung, tanam sayur.
dibunuh. Medannya berat, susah dijangkau, biaya operasionalnya mahal, transportasi sulit, dan hasilnya susah dijual. Makanya petani kita itu adalah kelompok masyarakat yang miskin, sama dengan nelayan. Nelayan kita masuk kelompok masyarakat yang miskin. Padahal apa kurangnya di diri? Tanah pertanian kita begitu luas, laut kita 6%, tapi kita miskin. Kenapa tidak tahu? Semua seperti itu. Coba anak-anak lihat. Dia tinggal bikin gedung, dia tinggal ukur 1 hektar. Ya sudah, daripada pergi bikin kebun di Maros tengah jauh, tidak ada sinyal handphone. Mending ada tanahnya di Paranggola dekat situ, bikin gedung seperti itu, 10 lantai. Ternyata dia ukur 2 hektar, bikin perkebunan. Perkebunannya dia sudah ukur, saya mau hasil sekian, dengan kualitas sekian, harga sekian. Kan dia bilangnya belum selesai tanamannya, dia sudah share di media sosial. Belum di masa panen, sudah ada pembeli. Teknologi. Indonesia. Kita ini orang tertinggal. Negeri kita pemerintah fokus. Saya dulu sudah bilang sama teman-teman, jangan terlalu sering pergi presentasi di luar negeri, itu karena luar negeri. Karena luar negeri jekong. Iya. Kalau kita presentasi, datanya kita bisa. Datanya bisa. Karena dia ingin gali, dia ingin itu. Pulang ke negaranya, ya kerjakan cepat itu. Hasilnya ada, ya badannya, kita menang. Anak bangsa masih fokus. Orang lain sudah berpikir apa karyamu. Sekecil apapun kalau itu bisa didapatkan, kan? Dia punya daya ekonomi, punya daya jual. Bagaimana menjualnya? Jadi orang tidak masih di sini, jurnal. Hanya jurnal terus, tidak pernah ada hasilnya. Makanya saya bilangnya dari awalnya belajar terus juga teori. Praktek dong. Jadi manajemen ini kan terlalu banyak teorinya, nanti orang akan begitu. Tapi kalau di bawah pabrik, bawah luar negeri belajar 1-2 minggu kita belajar. Ya nanti bisa mengumpulkan mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, dan seterusnya. Lalu kemudian itu kita konversi ke jalan-jalan ke luar negeri. Di bawah 1 minggu 2 minggu sudah sama Excel. Pulang-pulang di sini. Ya bilang tidak dari tugas saya itu. Bilang sama orang, kenapa? Ada saya di sana. Dan itu digunakan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya mestinya orientasi kita produk, bukan teori. Kalau banyak teori, saking banyaknya teori, penuh banget, lemari dan seterusnya. Pokoknya kalau hidup itu kan 400 miliar, Indonesia paling banyak. Tapi hasilnya ini kan kita kasih duit, ini selesai gak baru bekerja. Sudah bekerja sebelum. Jadi para mahasiswa S2 ini jangan tunggu sudah magister baru jadi manajer. Baru semester 1 lagi sudah manajer. Manajer BEM. Nah gampang sekali.
masyarakat itu jauh lebih bermakna dari memang lebih. Jadi gampang kok ya, bikin perusahaan pada ada di jadi indikatornya itu kalau perusahaan pada saat saya atau saya bekerja di perusahaan ya tidak ada dua terus. Silakan bekerja bersama orang lain dan kalau lebih untuk jadi perusahaan sendiri. Supaya dia tidak cuma kalau di perusahaan yang kita tunggu-tunggu ayo bersih-bersih orang. Lalu kita bisa harus dipersiapkan untuk bisa survive bukan hanya pada bidang tapi pada bidang lain. Sasaran apa yang terjadi dalam dan luar negeri. Ini kan persoalan kita. Kalau ada orang perusahaan dari luar datang ke sini, lalu dia bawa pekerjaannya, mana-mana kita. Padahal itu hukum alam. Siapa yang mau berinvestasikan uangnya? Kalau kemudian dia tidak bawa orang mereka, wajar dong. Coba kalau kita punya uang, lalu bikin perusahaan di Morowali, dibawa semua orang bugis ke sana. Sama di orang Cina, perusahaannya dia bawa memang begitu. Yang jadi persoalannya adalah apakah ketika misalnya kita mau bersaing dengan orang di situ, kita juga punya kemampuan. Itu masalah. Jadi persiapan diri kita tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Makanya tidak bisa sekarang mindset harus berubah. Open minded harus dipelajari. Bagaimana membuka wawasan kita? Bahwa kita ini tidak bisa hidup di sini. Makanya saya kira juga perlu ini Pak Direktur tes bahasa Inggrisnya ini. Kalau bahasa Inggrisnya tidak bagus diperbaiki. Nah gampang itu memperbaiki bahasa Inggris. Yang penting ngomong saya semarang pengen ngomong. Jadi ini kan persoalan kita, soal untuk aturan. Kan memang Indonesia itu selalu teori. Makanya kalau kita belajar bahasa Inggris, grammar itu dipelajari. Tidak habis di umur belum selesai grammar dipelajari. Kapan ngomongnya? Jadi gampang itu. Kalau siapa mau keluar negeri saya, mulai besok panggil orang yang pintar ngomong, bukan orang pintar teori, pintar ngomong. Kalau ajar dia berbicara. Ternyata orang Indonesia itu sudah punya pengetahuan, cuma tidak lagi ngomong. Kenapa tidak lagi ngomong? Kan kalau salah-salah sih tidak tahu kenapa. Para orang bule baru datang, selamat pagi. Pintar bahasa Indonesia tahu, baru dia bisa selamat pagi. Kita sudah bagus bilang good morning. Have a nice day. Dia jadi bahasa Inggrisnya. Ini gara-gara kita sendiri. Ini masalah kita. Harus berubah. Bapak Ibu sekalian bisa seperti itu memang kurikulum kita harus sedikit juga. Jadi mengingat itu, mengerti dan mengaplikasikan tata rendah ini sudah boleh kita berpikir yang rendah. Tidak laku di era perubahan. Kita harus fokus pada bagaimana analisis, bagaimana mengevaluasi, bagaimana mengkreasi. Nanti itu produk oriented. Itu yang disebut dengan thinking dan critical. Kita akan mengasih, kalau kita bisa meningkatkan bagaimana cara mahasiswa kita menjadi kritis, berpikir tentang tingkat tinggi, pasti dia akan memiliki kemampuannya. Soft skill dan tough skill yang akan bagus. Itu saya kira Pak Direktur pasti bisa. Saya suruh pemimpin saya kenal, saya minta jadi Direktur. Sebagai ahli sudah saya ingin pendidikan sebagai agent perubahan, agent of change. Oleh sebab itu perubahan kita harus bisa mengubah ini. Ini berkaitan masalah kita. Coba modal untuk negara maju dan negara berkembang termasuk Indonesia. Kalau asetnya orang di negara maju bekerja keras, tidak aset kita tidur. Sudah lagi punya tanah yang belum dibangun itu masih. Nah, ini masalah kita masih tidur tanah kita. Padahal itu aset dalam bahasa ekonomi. Di luar negeri tidak ada aset yang tidur. Semua bisa
kelola itu bisa produktif. Kan masih 2 tahun baru memang, ya udah, kan 2 tahun baru memang, tanahnya apa sekarang kita? Makanya gue bilang di universitas, bikin pertanian, perikanan, tanah yang tidak produktif itu kita yang kerjakan itu adalah sisa pertanian. Kita menghasilkan insinyur pertanian, tak tidak pernah pergi ke sawah. Saya kalau ada dosen pertanian, kalau angkat tangan dulu ini bukan dosen pertanian. Kenapa? Ngurus tangannya. Tidak bisa. Saya sekarang belajar kan, saya juga sekarang belajar bio apa namanya itu yang bikin ikan di blok. Ya itu. Saya belajar. Itu lahan-lahan kita. Semua aset bekerja keras. Kalau kita asetnya itu sih nanti. Uang kita yang kerja, kita itu uang karena uang riba. Kalau uang riba bunganya sekian, padahal itu bunga itu hanya sepitik nilai. Yang mana ini ada riba? Makanya orang bilang kita, keuntungan dosa. Dia bilang saya permudah kredit. Kau yang permudah saya kredit. Kalau untuk banyak. Jadi bukan bantuan kalau kamu saya kredit permudah. Justru saya operasi prioritas kalau saya berutang. Jadi semua aset harus orang. Itu ada dia agak santai Pak. Hari Ahad, hari Sabtu Ahad nggak ada yang bekerja. Kenapa orang Inggris banyak menerima orang Indonesia? Karena Indonesia itu bersyukur sekali kalau disuruh lembur. Iya. Bisa kerja? Bisa. Orang mereka tunggu dulu aja sebenarnya apa? Tidak ada suruh kerja. Jadi ya agak santai. Cutinya kalau kita itu 15 hari, mereka sebagai beberapa hari, bahkan 3 minggu kerja di lapangan, 3 minggu pergi. Kan begitu. Kalau kita kalau bekerja 12 bulan, akhirnya 12 hari saja. Mereka santai, tidak ada uang dan aset, maka uang dan asetnya hanya kerja keras. Mereka banyak waktu untuk bersantai. Makanya kita sekarang, ya kewalahan. Mungkin kita ini indah, yang menikmati itu orang tua, bukan kita. Saya kemarin ke Semarang itu, sehingga di Bira, ternyata di Bira itu 80 bahkan 90% tempat rekreasi itu sudah aku dapat 25 tahun ini oleh orang Prancis, Jerman dan seterusnya. Jadi kita perlu bayar kan di situ. Uang bekerja, kita menghitung bunga yang sangat kecil. Kita kerja keras, 80% orang industri cari uang, belanja perhiasan, rumah besar dan lain-lain. Ketika tua, bahkan kita cepat tua. Karena terlalu serius bekerja, memeras keringat, memeras tenaga. Karena kita selalu mau nambah tabungan. Padahal ketika kita sudah mati, harta menjadi sumber besar. Hari ini generasi kita ini, baby boomers saya sudah 57 juga. Baby boomers itu pekerjaannya adalah mengumpulkan uang untuk anak cucunya. Padahal anak cucu tidak butuh itu, Pak. Mereka sudah butuh itu, tapi bisa cari sendiri. Tapi kita masih berjuang. Kita jadi bahan pertengkaran itu. Itu tersiksa di tubuh, gara-gara anak kita, om kita bertengkar masalah warisan. Itulah kita hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya berubah atau terlintas, tertinggal bahkan mungkin berubah. Kalau kita hanya berubah untuk bisa berubah, belajar dan melihat mempraktikkan. Pada itu saya titip sekali lagi bahwa anak-anak kita, siswa kita yang hadir pada kesempatan ini, programkan mereka untuk bisa menambah pengalaman bertambah di tempat lain. Terima kasih.
Kalau kita lakukan pasti mereka paksa dirinya untuk belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Arab. Kalau mereka tidak mau biasa sekali, sudah. Kalau dia muslim aja dia pergi umroh. Tetapi umrohnya itu bukan cuma umroh doang. Pergi tawaf, sa'i, lalu kemudian selesai umroh. Jangan sia-sia pengalaman. Saya kira orang yang dalam hari pertama kali rajin sekali pergi dirawat, jaga-jaga malam. Hari kedua masih sama. Hari ketiga sudah mulai berdoa, sudah tidak lama. Kalau dia pergi sholat belakang-belakang, bukan gitu. Kalau begitu, buat program umroh cuma 2 hari di Mekah atau 3 hari di Mekah. Ya kalau sedang itu pergi umroh 2 hari cukup. Itu 3 hari pergi umroh, 5 hari di Mekah. Ya belum lama, 3 hari. Hari pertama umroh langsung, hari kedua istirahat, hari ketiga umroh lagi. Kalau saya umroh itu, tidak mau saya ke Madinah dulu. Saya dulu ke Mekah dulu. Nanti dari situ baru ke Madinah. Di Madinah cukup 2 hari, hari ketiga, keempat dan kelima. Pergilah di Madinah University. Kita bisa belajar. Madinah University keren sekali. Saya pernah sana. Basic science-nya sudah sama. Teknologinya juga sama. Jadi bisa begitu. Ada paling tidak agak sekali. Jadi golf course lihat-lihat pantai dan terus bermimpilah untuk tidak hanya mengetahui software Selayar Toraja. Oke, harus dilatih, tapi jangan cuma coba buka mata kita, buka cara berpikir kita, buka mindset. Demikian saya kira kesempatan ini. Ini goyang-goyang juga ya. Mudah-mudahan biar bakti tidak goyang-goyang. Bapak Ketua LDRT yang saya hormati, Profesor Dr. Dr. Jasrudin, beliau sesungguhnya menggagas lahirnya program S2 Manajemen. Jadi dia memberikan ide, dia mendorong, dia memaksa saya. Itu pun juga membuat saya berdiri di sini. Dia adalah sahabat dan saudara saya. Kalau dilihat dari struktur, dia adalah pimpinan saya. Karena saya dilantik di sini, bukan dilantik ya, ditunjuk sebagai Direktur Pasca Sarjana. Terus komandannya adalah LDRT. Tetapi di sisi lain, beliau adalah adik saya karena ditinjau dari segi umur. Saya 60, dia baru 52 tahun. Terima kasih Prof. Jas. Bapak Ketua Yayasan Wirabakti Makassar yang saya hormati, Bapak ini kalem, adem, tapi kalau ada kiranya luar biasa, memaksa juga sedikit. Itu juga membuat saya hadir dan mungkin adalah hasil kompilasi dengan Ketua LDRT. Selanjutnya Ketua Setia Wirabakti Pak Abdul Rahman yang saya hormati. Beliau ini cenderung isikan kalbunya menarik kepada saya, yaitu lembut tapi menusuk. Kemudian Ketua 1 Wirabakti, Ketua 1 Pak Haris, di tempat yang bahagia ini Pak Ketua mohon izin supaya dipindahkan wilayah kekuasaannya dari sana ke sini. Mohon izin. Tanpa beliau saya bincang di sini, Pak Bro. Ya, itulah gaya saya melakukan suatu kehidupan untuk mencapai keinginan. Kemudian Ketua 2 Wirabakti yang saya hormati, ya tidak henti-hentinya melihat ke bawah, ke tengah, ke atas, di bawah masih banyak kotor,
butuh energi yang besar ke atas, masih perlu diperbaiki ini, tapi insya Allah bulan depan sudah bisa ditangani Pak ya. Karena kasihan kalau saya undang ketua DPRD dalam kaki nanti 10, kasihan. Di atas ini saya rencanakan adalah kafe pemikiran gaya baru. Ketiga, hadir ketiga, ini juga anak muda yang sangat dinamis. Ketua penjaga mutu Wira Bakti, ini beliau ini adalah salah satu karyanya adalah senantiasa selalu membacakan doa. Ya. Jadi doa tentang mutu, kualitas pendidikan hari ini dan masa depan. Selanjutnya Ketua Program Magister Malaysia Pasca Sarjana Wira Bakti. Ini saya baru berkenalan 3 hari, luar biasa dekatnya sama saya, intens. Saya suka karena nyambung. Jadi apa kini kok pernah juga saya. Kemudian Ketua Program S1 Manajemen Wira Bakti. Siapa Ketua Program S1 Manajemen Pak Andi? Ya, dan kreasinya. Kemudian Ketua Program S1 Akuntansi hadir Pak Basok, ya mungkin berangan. Kemudian Bapak dan Ibu para dosen Wira Bakti yang hadir yang saya hormati, ya. Ini dosen ini adalah lokomotif ini. Ya. Kalau dosennya mantap, yang di belakang nggak jalan ini. Jadi yang menentukan arah adalah dosennya. Kemudian kalau tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa, kalau tidak ada mahasiswa, berarti tidak ada dosennya. Itu harus yakini itu bahwa hubungan timbal balik simbiosis mutualisme. Kami hidup karena Anda hidup karena kami ada, yaitu bagi kehidupan. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan calon magister manajemen Wira Bakti. Selamat datang di kampus Wira Bakti ini. Adalah betul-betul lahirnya magister manajemen di Wira Bakti. Selamat datang. Serta seluruh hadirin yang saya cintai, terutama ada satu ketua Yayasan Justisia, ketua ya. Selamat datang Pak Wan. Serta seluruh staf tim pendukung acara ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus membaca karena ada sedikit gangguan di kepala saya. Saya takut saya lari ke kiri ke kanan tidak jelas arahnya. Mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini dalam rangka melaksanakan pembukaan kuliah perdana mahasiswa S2 Manajemen STM Wira Bakti Makassar, sekaligus melaksanakan kuliah umum dengan tema menciptakan human capital berbasis inovatif dan entrepreneurship di era digitalisasi. Mohon izin Pak Ketua, sengaja diambil seangkat karena kita berada pada menghadapi 3 gelombang usaha ke depan. 1, terkait dengan gelombang 5, bukan lagi 5, ada lagi di atas 6, jadi begitu banyak berkembang. Kemudian gelombang kedua adalah berbagai kelompok milenial. Kelompok milenial adalah tahun sekitar 81 sampai tahun 2000. Ini yang akan merajai, menguasai wilayah perdagangan bisnis Indonesia termasuk global. Mulai contohnya 1, tanpa modal kendaraan, tanpa modal SIM, tanpa modal apa, nggak ada. Dalam jangka waktu 9 tahun dia memiliki omset 19 triliun, sementara Garuda 40 tahun bekerja
Melalui mereka yang hanya menuju modal hari ini 40 miliar. Ini luar biasa ya. Jadi cara berpikir pada saat ini. Jadi para dosen, mahasiswa, kita semua termasuk pimpinan yayasan, ketua sekolah tinggi harus menuju ke sana. Kalau tidak, kita akan ketinggalan kereta. Itulah kira-kira yang mengenai judul harapan saya. Kita membuka cara berpikir kita. Kemudian salam dan salam kita aturkan ya kepada junjungan besar kita Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pendobrak dekadensi moral manusia melalui perjuangan, pengorbanan, dan upaya kita dapat terbebas dari kekufuran, kejahiliaan, dan kehinaan. Demikian banyak semoga salawat dan salam tetap tercurahkan untuk keluarganya, para sahabatnya, termasuk berikutnya kita semua ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa saya akan berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian, karena saya ini orang Unas. Ya, tidak pernah saya berpikir bahwa saya akan ada di swasta. Swasta yang saya suka itu adalah swasta BUMN. Artinya swasta BUMN saya sekali berdiri saya tidak hidup 1 bulan. Tak pernah saya bayangkan ini. Dan saya juga tidak pernah membayangkan akhirnya saya pakai sebuah magister manajemen skill bakti yang begitu cepat. Dan hari ini melahirkan sedang malu. Bagi saya pribadi bahwa ternyata ini adalah era disrupsi, yaitu era terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Kita yang manajemen harus wajib untuk digerakkan itu. Dan menurut pengamatan saya ini adalah salah satu bagian dari pemikiran Profesor Dr. Jasrudin MSc. Ini mempercepat ini lainnya S2. Yang mendorong sekaligus memaksa lahirnya program pasca sarjana di skill wirabakti, bahkan mendorong lebih jauh, yaitu perubahan bentuk skill wirabakti menjadi universitas wirabakti. Insyaallah harapan ini semoga terwujud. Amin. Sebagai indikator utama progres bahwa telah terbentuk program studi baru eksakta, yaitu program teknik industri. Sudah lengkap dengan programnya dengan dosennya. Program ilmu lingkungan sudah ada programnya dengan dosennya. Program saya lanjutkan kembali. Beliau menyelami, menjawab sekaligus memaksa lahirnya program pasca sarjana di skill wirabakti, bahkan mendorong lebih jauh, yaitu perubahan bentuk dari skill wirabakti menjadi Universitas Wirabakti Makassar. Insyaallah item ini akan terwujud kami sebagai indikator bahwa telah terbentuk program studi baru eksakta, yaitu program teknik industri, program lingkungan, dalam program ilmu perikanan. Beliau ini program perikanan Profesor Susri, beliau ada di belakang sana ini yang bekerja waktu menghadapan arus final. Prof, mohon izin Prof, kayaknya perlu di depan sini. Saya Prof Susri silakan jawab. Itu pada kesempatan yang berbagai ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSc atas bantuan dan doa yang dapat mengulasnya, karena saya tidak mau membalas sebagai beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan berbagi bulan, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ketua Delegasi bahwa dalam rangka pelaksanaan kuliah program pasca sarjana telah kami siapkan tenaga dosen dengan kualifikasi S3
dan guru besar, dan serana kemudian berhasil sebanyak 5 kelas dengan kapasitas 20 orang per kelas. Ya, orang bertanya apa bedanya orang kuliah S1 S2? Kalau S1 semua menghadap ke depan, kalau S2 saling tatap muka. Artinya ya Anda menjalankan terjemahan sendiri. Dan sistem dan dilengkapi dengan fasilitas komputer dan sistem pelayanan staf dosen yang prima. Ini semua lain dan tidak besar untuk Yayasan Wilayah Makassar. Mohon maaf Pak, saya harus menyebut karena Bapak juga memaksa saya. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada dapat melahirkan sumber daya manusia yang inovatif dan juga melahirkan sumber daya yang berjiwa entrepreneur seperti di atas ini. Selanjutnya kami sampaikan kepada mahasiswa program Magister Manajemen, selamat datang, selamat bergabung, selamat mengikuti kuliah, dan selamat menambah wawasan. Bukan menimba ilmu, sudah lewat itu, menambah wawasan. Di sekolah tinggi ekonomi Wirabakti Makassar, dan menitipkan sebuah harapan yang dalam. Jadikan berbakti sebagai kebanggaan dalam menata hari esok yang lebih baik. Di dadaku adalah berbakti, di pikiranku adalah berbakti. Jangan ada orang mengatakan saya ini merah, saya ini ayat dan timur, tapi kita di dada dan pikiran di hati adalah berbakti dalam menata hari esok yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin sampaikan khusus ya pesan khusus kepada Bapak dosen sebagai tenaga pengajar S2 Magister Manajemen, wadah pelaksanaan tugas mengajar. Jangan pernah memberikan kuliah monoton. Kita sudah beyond ya. Saya ulangi, jangan pernah memberikan mata kuliah monoton. Maksud saya adalah ini guru telah pelajari, enggak dibaca mahasiswanya, tapi kita balik kasus by kasus baru cari teorinya. Dan diharapkan lebih banyak membedah kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baru mencari teori yang cocok. Kalau sudah banyak juga teori sudah ketinggalan sama, kita berada pada disrupsi terlewati semua yang baru-baru. Ini adalah salah satu pembeda dengan S2 Magister Manajemen yang lain, dan inilah ciri khas S2 Magister Manajemen di Wirabakti Makassar. Pertanyaan saya, apa kita sepakat dengan kontes ini? Bapak bisa? Karena ibu bapak adalah lokomotif percepatan menuju kesuksesan. Yang terakhir, biasa saya teruskan lebar karena inti ada sama kelas. Demikianlah sambutan kami dan ucapan terima kasih kepada Yayasan Wirabakti Makassar, para pengurus tinggi, setia Wirabakti dan seluruh staf atas terselenggaranya acara ini. Harapan kami kepada Bapak Ketua Dewan selain memberikan kuliah umum, juga sekaligus meresmikan dan membuka kuliah perdana program studi Magister Manajemen STM Wirabakti Makassar. Assalamualaikum